Mas Herdi sendiri tahu nggak sebenarnya situs yang Mas admini ini itu juga termasuk yang di-backing-nya atau tidak, Mas? Kalau untuk itu kita tidak tahu kalau untuk di-backing oleh Komdigi sendiri, tapi yang jelas kita di-backing oleh aparat. Ya, halo selamat malam pemirsa. Judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menjadi sorotan utama. Ya, 23 orang ditetapkan sebagai tersangka karena melindungi ribuan situs judi online dari pemblokiran. Berantas judi menjadi salah satu program prioritas 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Ya, judi online bukan hanya lingkaran setan, namun perangkap dunia maya. Namun akankah judi online bisa diberantas hingga ke akarnya? Bersama saya Nadia Valeri. Dan saya Brema Natenaya. Inilah Interupsi, judul bikin jebol, menteri hingga artis disenggol. Ya, luar biasa ya Nadia Valeri, hari ini memang kita ngomongin soal judi online tentu saja tidak simpel, tidak sederhana. Ini sesuatu yang sudah terjadi sejak lama dan kita perlu kulik-kulik lagi siapa sebenarnya yang terlibat. Kita akan membahasnya ya, Bre dan juga pemirsa dan penonton di studio dengan sejumlah narasumber kami. Di sebelah kanan saya ada Mas Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Prabowo Mania 08. Mas Andi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Valeri. Dan ada juga Pak Arianto Sutadi, Penasihat Kapolri. Pak Arianto, apa kabar? Baik, ya. Selamat malam. Dari sebelah kanan sudah, sekarang dari sebelah kiri kita ada Bung Refli Harun, pengamat hukum tata negara. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Sehat, alhamdulillah ya. Pakai topi, panas apa gimana nih? Kayak koboi ini Bung Refli ya. Kayak koboi. Nah, di sampingnya juga ada the one and only Mas Roy Suryo, pengamat telematika. Selamat malam, Mas Roy. Malam, Mas Bre. Malam, Mbak. Luar biasa. Dan kita tidak sendirian juga hari ini ya. Karena ada teman-teman juga dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang sudah hadir di studio. Selamat malam. Selamat malam, selamat datang adik-adik. Oke. Adik-adik ini memang satu amal motor sebenarnya. Beda angkatan 2 tahun aja. Beda angkatan 2 tahun. Nah, tapi pemirsa dan juga Valeri, kita nanti juga akan kehadiran satu tamu spesial. Yang tapi nanti akan kita panggil setelah ini ya. Ya, dan pemirsa, perang melawan judi online ini tidak berkesudahan. Judul bukan hanya lingkaran setan, tapi juga wabah yang menjangkit berbagai lapisan masyarakat. Alih-alih diperangi, sejumlah pegawai Komdigi justru membackingi 1000 situs judul agar tidak diblokir. Akankah Budi Ari diperiksa? Judi online merambah ke berbagai golongan masyarakat. Warga biasa, selebritas, aparat, hingga anak-anak terjangkit wabah judol. Sejak terungkap ada pawang situs judol di Kementerian Komunikasi dan Digital, polisi telah menetapkan 23 tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Komdigi. Mereka membackingi 1000 situs judol agar tak diblokir dan meraup keuntungan hingga puluhan miliar rupiah. Mengumpulkan website judi online, mengumpulkan uang setoran, memverifikasi website judi online agar tidak terblokir. Kasus backing situs judol di Komdigi menyeret nama Budi Ari Setiadi. Publik mendesak agar Budi Ari turut diperiksa karena dirinya lah yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika selama 15 bulan terakhir. Budi Ari pun menyatakan siap jika harus diperiksa. Pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa ya? Solusinya gimana? Lalu kita warga negara. Udah nanti katanya polisi mau mendalami kok. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya, nggak apa. Kita siap deh. Siap dipanggil juga Pak? Pasti enggak. Menkom Digi Mutia Hafid meminta maaf kepada masyarakat atas kelakuan sejumlah pegawai di Komdigi yang justru membackingi situs judi. Saya juga minta maaf Ibu Bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu. Sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Sejumlah selebritas bahkan diperiksa karena disebut mempromosikan judi online.
Terbaru, tiktokers Gunawan Satbor sempat ditahan karena mempromosikan judi online. Namun penahanan Satbor ditangguhkan. Bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengangkat Satbor sebagai duta anti judi online. Gunawan Satbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Terhadap mereka yang belum paham, kita sadarkan. Jika situs judi saja di-backingi, sampai kapan perang melawan judi online berakhir? Fenomena gunung es judol, mampukah diberantas hingga tuntas? Baik pemirsa, seperti yang sudah kami janjikan di awal tadi, kami akan kehadiran salah satu narasumber spesial tentunya yang akan menceritakan bagaimana keruhnya kolam judi online di Indonesia. Kita sapa dari sambungan Zoom, selamat malam Mr. Herdi. Selamat malam Mr. Herdi, terdengar jelas ya suaranya ya Mas? Malam, oke Mas Herdi bisa mendengar ya Mas ya? Bisa. Ya, Mas Herdi, ini kami coba konfirmasi dulu. Mas Herdi ini hanya pemain atau juga terlibat di balik itu semua? Misalnya jadi admin atau misalnya jadi seseorang di balik judi online? Ini judi online. Saya mantan admin. Mantan admin? Salah satu situs, ya. Oke, berarti sejak kapan Mas Herdi waktu itu dan akhirnya kapan berhenti dari jadi admin judi online? Saya berhenti itu tahun 2020. 2020. Betul. Hanya Kenapa 1 tahun lebih. Bisa masuk ke judi online ini, Mas Herdi? Awalnya karena desakan keadaan, lalu ada tawaran dari teman yang bekerja di sana dengan gaji yang lumayan. Mau nggak mau kita sana. Lumayan itu berapa, Mas Herdi? Kurang lebih itu untuk gaji bisa sampai 5-7. 5-7 juta sebulan atau? Ya, sebulan. Sebulan. Berarti kalau di levelnya Mas Herdi 5-7 juta, tapi di atasnya Mas Herdi itu kira-kira berapa? Lebih dari ini Mas Herdi? Bisa lebih dari saya kalau yang di atas. Seperti customer service atau CS atau bagian-bagian lain di atas. Atau supervisor. Oke, Mas Herdi, kalau kami boleh tahu juga, apakah Mas Herdi juga tahu nih atas-atasnya Mas Herdi siapa saja, jaringan besarnya, atau hanya berhenti di Mas saja dan juga atasan langsungnya? Iya. Oh, kalau untuk saya hanya berhenti di supervisor. Hanya sampai di supervisor saja? Supervisor ya? Mas Herdi dapat berapa, Mas? Kalau Mas Herdi 5-7 juta, ini pasti lebih kan? Bisa lebih, mungkin bisa 15. 15 juta per bulan. Oke, tapi kan ini yang menjadi pembahasan adalah banyaknya situs judi online yang kemudian di-backingi dalam tanda kutip oleh internal dari Komdigi. Nah, Mas Herdi sendiri tahu nggak sebenarnya situs yang Mas admini ini itu juga termasuk yang di-backingi atau tidak, Mas? Kalau untuk itu kita tidak tahu kalau untuk di-backingi oleh Komdigi sendiri, tapi yang jelas kita di-backingi oleh aparat. Oke. Tapi sampai sekarang masih ada situsnya, Mas Herdi? Kalau untuk situsnya itu masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang belum diblokir? Belum. Oke. Nah, ini yang menjadi kalau diblokir. Oke, tapi Mas Herdi, kalau misalnya untuk aparatnya sendiri, apakah bisa menyebutkan secara spesifik kira-kira dari aparat mana yang membackingi, Mas Herdi? Yang jelas sih dari instansi kepolisian. Dari kepolisian? Dari pihak kepolisian. Oke. Ini yang cukup kita membuat shock ya. Dan ini mungkin nanti kita juga akan tanyakan ke narasumber kita yang ada di sini. Mas Herdi, tahan dulu, kita akan ke narasumber kita konfirmasi kita dulu ke Bung Refli. Bung Refli, ini ada backing dari pihak kepolisian. Ini bisa dilakukan terkait judi online ini, Bung Refli? Begini, saya mau memulai ya dari ada penelitian seorang dosen dari UGM yang mengatakan soal bisnis. Kalau bisnis ilegal itu cenderung di-backingi oleh aparat hukum yang punya hukum. Ya gitu ya. Pasti aparat hukum. Ya, kalau dia bicara mengenai soal, mohon maaf ya, tentara dan polisi. Tentara biasanya membackingi yang legal. Karena kan dia pegang hukum nih, ilegal. Itu penelitian dosen UGM, itu satu.
Yang kedua, kita jangan pura-pura kaget. Yang namanya kegiatan-kegiatan ilegal itu dan terbuka bagi masyarakat, sifatnya masif, nggak mungkin nggak ada backingnya. Itu udah pasti. One thing for sure, sudah pasti ada backingnya. Karena kalau dia tidak ada backingnya, maka suatu kegiatan yang masif seperti itu mudah sekali ditelusuri dan kemudian dihentikan. Nah kalau kita lihat lagi ya, soal judi dan judi online ini kan soal yang secara turun-temurun itu sudah ada sejak zaman dulu. Cuma bedanya dengan kemajuan teknologi, tadinya judi konvensional, sekarang judi online. Jadi kalau judi konvensional itu sama, backingnya begitu. Dan uangnya mengalir sampai jauh juga untuk proses pembackingan itu. Nah ini soal yang terakhir ya, sebelum saya dialihkan ke tempat lain. Saya pernah bertemu dengan seorang calon kepala daerah di sebuah provinsi di Jawa. Pokoknya di pertengahan Jawanya. Jelas banget itu. Dan tapi itu long time ago, kira-kira 10 tahun yang lalu. Tetapi dia tidak jadi calon. Dia tanya, kok dia menjadi idola di sana karena dianggap, maaf ya, Kapolda yang berhasil memberantas judi. Sehingga dia kemudian dinominasikan untuk menjadi calon kepala daerah walaupun kelihatannya tidak ada partai yang nggak dapat lah. Lalu kok bisa Pak? Saya bilang sama dia. Ya, saya udah tanya sama, ini mohon maaf nih Pak Arianto tadi ya. Saya tanya sama Kapolri, you masih terima setoran judi nggak? Kalau you masih terima setoran judi, jangan harap bisa seperti saya. Intinya begitulah. Nah ini kita langsung. Nah itu kata dia yang long time itu. Kalau kondisi hari ini, saya nggak tahu. Ya, kita tanya kan ke Pak Arianto ini, Pak Arianto, aparat penegak hukum backing judi online menerima setoran, tanggapannya? Terima kasih. Saya tidak kaget ya dengan kondisi itu. Saya menjadi polisi mulai tahun 71. Dan itu udah 50 tahun yang lalu. Mulai dari pangkat terendah. Di situ saya sudah menangani masalah judi. Dan saya sudah tahu juga mengenai bagaimana seluk-beluk judi itu. Akhirnya saya jatuh pada kesimpulan bahwa judi itu adalah bagian daripada kehidupan manusia, sehingga sulit untuk diberantas. Tetapi judi yang marak itu adalah karena adanya pembiaran. Nah, pembiaran itu macam-macam, dibiarkan oleh aparat yang mesti berwenang, karena aparatnya tidak tahu, atau aparatnya tahu tapi pura-pura tidak tahu, atau aparatnya kolusi. Nah, makanya itu judi akan marak. Ataupun kejahatan yang lain ya, yang termasuk molimo misalkan main madat madon itu akan terjadi marak apabila terjadi pembiaran oleh aparat setempat. Sebagai contoh saja ya, dulu waktu judi masih tradisional ya, itu kalau ada keramaian kan bisa ada judi kopro dan sebagainya. Dia buka itu nggak langsung buka, pasti akan digerebek oleh polisi yang lain. Dia mesti izin dulu sama kepala desanya, sama itunya, barulah dia buka judi kopro. Nah, kemudian ketika judi itu sampai judi pakai mesin ya dulu, mesin itu pakai Mickey Mouse dan sebagainya itu. Itu kalau mau buka itu mesti izin dulu dengan Pemda kan. Nah, kemudian kalau dia dibiarkan oleh Pemda ataupun oleh aparat yang situ, ya dia bisa jalan. Tapi kalau enggak, dia pasti baru buka sehari sudah ditutup. Jadi dalilnya memang judi yang marak itu pasti ada pembiaran. Pasti ada pembiaran. Khususnya untuk judi online ini ya. Ini menurut saya menjadi sangat berbahaya karena apa? Sangat marak sekali dan masif sekali sehingga membahayakan masyarakat dan bangsa Indonesia. Makanya kita harus berantas. Bagaimana caranya? Harus tahu anatomi judi ini. Bagaimana maraknya itu, kenapa? Itulah yang kita hantam gitu sehingga kita bisa menghentikan judi itu. Kurang lebih begitu. Dari konvensional mungkin kelihatan gitu ya Valeri ya, bagaimana wujudnya ada keramaian, tapi ini kan online. Seperti apa nih Mas Rosido kalau kita melihat? Harus tahu anatomi judul kalau kata Pak Arianto. Betul. Ya, jadi sebenarnya betul tadi kata Pak Arianto, memang judi itu sudah ada semenjak bahkan manusia itu ada ya, karena bergain, kemudian gambling itu ada. Cuman memang sekarang ada bedanya. Kalau judi konvensional, tadi yang disampaikan Pak Arianto itu ada sih kesempatan seseorang untuk kemudian dia bisa menaruh harapan dia dapat gitu. Karena keterampilan dia pun bermain. Tapi kalau judi online, ini sekali lagi saya katakan, judi online itu tidak akan pernah menang. Karena ada algoritma yang sudah dimasukkan ke dalamnya, ada skrip yang sudah dimasukkan, dan itu maksimal angkanya misalnya hanya sekitar 7%.
dari misalnya 100 ya, hanya 7%, itu yang akan dikasih kemenangan untuk memantik. Yang lain pasti kalah. Gitu. Dan dia membuat orang itu terperdaya. Tapi sebenarnya kata kuncinya satu. Tadi Mas Refli mengatakan, orang tidak boleh pura-pura. Betul. Jadi sebenarnya ini ada kepura-puraan. Gitu. Dan saya juga mengatakan, jadi ini ada kata-katanya, Mas. Jadi bukan. Ini dibuka nih pura-pura. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Jangan disingkat. Saya sudah dipesan nggak boleh disingkat. Tapi yang jelas pura-pura tidak tahu apa-apa. Bung Roy, kita jangan disingkat ya. Jangan disingkat. Kita tahan dulu Bung Roy. Saya harus tanya ini ke Mas Andi ini. Ada pembiaran. Dan ini juga menyenggol sampai ke unsur pemerintahan. Tanggapan Anda? Ya, saya setuju dengan dari Mas Ari. Memang ada pembiaran. Nah, ya. Tapi pembiaran ini bukan yang disengaja atau apa, tapi juga mungkin ada satu sindikat yang lakukan itu sehingga pihak keamanan pun jadi tidak berdaya untuk itu. Jadi kita tidak boleh hanya berpaku pada sekarang kan mata nih ya menuju kepada kepolisian. Kalau saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Terutama pada Kapolri dan jajarannya. Tadi pagi sudah terbuka 619 kasus. Ya kan? Tangkap. 177 miliar. Ya, ini luar biasa. Itu hanya dalam waktu 2 minggu. Bisa terjadi seperti itu. Jadi yang kita harapkan sebetulnya adalah itu tetap terus berlanjut konsisten. Ya. Melaksanakan penyelidikan itu dari bawah ke atas. Jangan setengah-setengah. Gaspol, remblong. Tapi tentunya polisi juga tidak bisa bergerak sendiri, harus ada pergerakan juga dari pemerintah. Dan Pak Prabowo juga sudah punya komitmen untuk memberantas judi online. Betul. Ya, meskipun sekarang masih kunjungan kerja ke luar negeri. Setelah pulang ini apakah komitmen akan langsung dilakukan? Akan ada langkah konkret lagi ya untuk memberantas judi online. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Interupsi. Kesalahan terbesar itu terjadi karena ada aturan yang membolehkan server itu menaruh datanya tidak di Indonesia. Itu kata kuncinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Interupsi. Judul bikin jebol menteri hingga artis disenggol. Nah ini kita senggol lagi Mas Herdi yang tadi mantan admin dari judi online. Tadi kan kata Mas Roy Suryo, ini kan sudah ada algoritma yang mengatur. Jangan sampai menangnya kebanyakan gitu. Nah Mas Herdi, saya mau tanya, emang benar Mas, ada aturan-aturan di balik admin ini yang bilang, oh ini menangnya segini aja, yang itu menangnya segini aja, atau seperti apa Mas Herdi? Betul, betul. Memang ada yang mengatur untuk kemenangan-kemenangan tersebut. Jadi di sistem ini seperti arisan ya Mas. Dari 20 orang ini hanya satu yang bisa. Yes. Oke, itu digilir atau misalnya dikasih menangnya cuma satu kali untuk satu orang atau seperti apa tuh Mas? Itu nanti dikalkulasikan dulu berapa jumlah deposit pemain tersebut dan total jumlah depositnya. Nanti dikalkulasikan, kalau memang dia sudah lumayan banyak total depositnya, nanti baru kita pilih untuk salah satu dari 20 orang itu. Dari satu pemain, probabilitas menangnya itu seberapa besar sih, Mas Hendri? Dia sendiri kagak tahu juga. Mungkin dia nggak. Kalau untuk kemenangannya itu, balik lagi untuk dari total depositnya mungkin bisa 20% atau 30%. Jadi makin tinggi deposit makin besar kemungkinan untuk menangnya. Betul. Tapi dari total deposit itu modal yang dia keluarkan banyak. Lebih banyak modal yang dia keluarkan daripada kemenangan yang dia Pasti akan rugi jadi. Pasti akan rugi. Nah,
Lalu bagaimana Mas Herdi kemudian membuat orang-orang yang sudah ngerti nih bakal rugi gitu biar bisa main lagi penasaran? Ada trik-trik tertentu nggak dari pemain ataupun admin judi online? Pasti kan ada yang udah kalah berkali-kali tapi masih tergiur main tuh kenapa? Itu biasanya dari marketing. Marketing judi itu mereka mengelabui para pemain dengan cara mengedit dari akun orang yang jumlah saldo di akun tersebut sampai 50 juta atau berapa puluh juta. Biasanya seperti itu ya. Atau dia seperti apa? Ini loh hasilnya kalau main di situs saya gitu. Oke. Bung Roy, sebetulnya seberapa sulit bisa memutus mata rantai judi online? Ini kan ratusan ribu situs judul sudah diblokir. Sebenarnya cukup dengan pemblokiran situs, Bung Roy? Enggak. Kalau caranya benar, cepat sekali. Besok aja selesai. Gimana? Kalau komitmen pemerintah mau. Gini, kesalahan terbesar itu terjadi karena ada aturan yang membolehkan server itu menaruh datanya tidak di Indonesia. Itu kata kuncinya. Di luar negeri? Iya, dulu kita punya peraturan yang sangat bagus. Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012. Ya, dulu semua data dalam PSE, penyelenggara sistem elektronik, itu harus berada di Indonesia. Tapi 7 tahun kemudian, ya, muncul peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 yang membolehkan data itu tidak disimpan di Indonesia. Maksudnya dulu kita supaya bersaing terbuka. Tapi masalahnya kemudian pada naruh data di luar negeri. Khususnya judi online. Pada naruh di Kamboja, pada naruh di Thailand, pada naruh di Filipina. Di mana di mereka-mereka itu, di negara tetangga itu, judi di sana legal. Itu masalahnya. Jadi kita mau seberapa pun nutup pintu, ibaratnya rumah nih, studio gini ya. Yang ditutup tuh hanya jendela-jendelanya saja. Tapi rumahnya tidak pernah ditutup. Jadi kalau pemerintah itu punya niat, saya harap Pak Prabowo tegas ya. Kan katanya kalau korupsi bisa dikejar sampai Antartika. Ya kan? Lah kalau judi nggak usah jauh-jauh, kejar saja di antar kita. Loh iya, karena para penentunya ada di antar kita gitu loh. Dan tadi menaruh server di luar negeri. Antar kita itu sesuai dengan judulnya tadi. Menaruh server di luar negeri, pemerintah kita juga punya wewenang untuk bisa sampai ke sana. Asal dirubah peraturan pemerintahnya, clear. Apa susahnya sih? Harus dirubah peraturan pemerintah. Berarti ada salah di tata kelola di Komdigi mungkin, Mas Refli? Di Kominfo dulu. Sekarang Komdigi harus mengusulkan itu. Kita harus bicara yang namanya political will. Nah itu. Apapun kebijakan ya untuk memberantas judi online itu nggak akan berhasil kalau tidak punya political will. Jadi political will itu kehendak, dan kalau kita bicara kehendak maka hierarki sifat kehendak tersebut. Kita lihat nih macetnya di mana. Di level, kalau kita misalnya level penegak hukum, apakah levelnya sampai atas? Kalau sudah sampai atas macetnya, maka berarti diperlukan orang nomor 1 di Republik ini, karena tidak bisa lagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang nomor 1 di Republik ini punya keinginan untuk memberantas judi online atau tidak? Kalau tidak punya ya selesai barang itu. Artinya ini tidak akan pernah selesai. Nah jadi gini, kan dari semua perjudian online tersebut dan judi-judi lainnya, kita kan tidak boleh dikecohkan dengan yang kecil-kecil. Yang katanya sudah bagian dari tradisi dan lain sebagainya. Kita konsentrasi dulu kegiatan yang memang di backup oleh aparat, oleh cukong, oleh konglomerat dan lain sebagainya. Dan orang menyebutnya konsorsium yang kemudian dananya bisa mengalir pada kegiatan-kegiatan politik. Nah, kalau itu tidak ada political will untuk memberantas itu, karena begini, kita kan berharap ini karena kontestasi politik sudah selesai, Pak Prabowo sudah menjadi presiden. Tapi ada kontestasi lain, yaitu kepala daerah. Jangan-jangan sponsornya judi juga. Karena itu perlu yang namanya political will. Kita tahan dulu Bung Refli, kita tanya terkait political will dari pemerintah. Komitmen Pak Prabowo memberantas judi online sebesar apa? Sangat besar sekali. Kenapa saya bilang sangat besar sekali? Tertuang di dalam asta citanya Pak Prabowo. Ya kan? Judi online itu prioritas pertama yang harus dia selesaikan sebelum 100 hari ini. Ya kan? Bagaimana keseriusan dari kepolisian membuat dan juga dari pemerintah membuat Satgas anti judi online. Di situ ada Komdigi, di situ ada polisian, di situ ada PPATK, di situ ada BI, ada OJK, ada BSSN. Ini sangat serius. Ya, kan kalau kita lihat
Pak Budi Gunawan, Menko Polhukam, sudah mengatakan 900 triliun kita punya devisa itu menguap ke luar negeri. Interupsi Pak Bre, ini sesuai Silakan, Pak. acaranya. Silakan, jangan Boleh baper. kan interupsi. Saya kan menjelaskan dulu. Enggak gini. Kita bisa tahu rakyat percaya kalau sahabatnya atau pendukungnya Pak Prabowo ini ya, itu kemudian berhasil maksa minimal ganti peraturan pemerintah itu clear. Kita dukung penuh Pak Prabowo. Tunggu dulu, belum selesai. Ya, oke, dukung ya. Ubah peraturannya, kita setuju. Karena kalau enggak, Kita masalah untuk merubah peraturan itu, ya kan itu kan nanti kan juga ada DPR di sana. Enggak, peraturan pemerintah ini Mas, enggak perlu DPR. Iya, enggak, masalah gini. Ya, kita belum sampai sentuh situ dulu. Ini kan saya mau menjelaskan dulu nih. Siap. Ya. Apa namanya niat baik pemerintah, strong punya pemerintah ingin dari menyelesaikan. pembentukan Satgas. Dalam pembentukan Satgas judi online itu. Ini kita harus apresiasi loh. Oke. Bayangkan ya, sekarang yang sudah Oke, Mas Andi, tapi dari 20 Oktober, tuh Mbak, 20 Oktober ya sampai 20 November, 380.000 situs dan IP itu sudah di take down. Servernya masih, Mas. Tunggu dulu, kita bicara server ini kan di luar negeri, Mas. Aturannya, nah, kalau server itu, aturannya Mas, diubah, selesai. Hah? Kalau aturannya diubah, pemerintah punya payung hukum. Kalau sekarang para penjudi online, aturannya masih boleh kok kita di luar negeri, itu aja kok sebenarnya. Tinggal kan sekarang begini, bagaimana kan kita willingness dari pemerintah dan kita juga nih sebagai anak bangsa, ya kan punya tanggung jawab juga, bukan hanya pemerintah loh. Mas Roy punya tanggung jawab loh. Oh iya, ya kan? Saya kita sama-sama harus tahu apa-apa. Iya. Kalau kita bicara tanggung jawab, ya. Mas Andi, Bung Roy kita tahan dulu mungkin dari Pak Arianto. Sedikit saja dari keseriusan aparat penegak hukum seperti apa? Kalau tadi dari Satgas pemerintahan sudah ada. Ya, saya setuju. Berantas judi itu keseriusan dari pemimpin, penguasa sampai ke bawah. Tetapi tidak cukup hanya komitmen dan semangat itu saja. Harus tahu caranya bagaimana memberantas itu. Makanya itu tadi anatomi judi online ini adalah kenapa jadi masif? Karena aturannya tadi yang memberi peluang. Makanya peraturannya dirubah. Ya. Jadi setuju dengan Bung Roy tadi? Setuju, tapi gini, saya hanya menekankan bahwa menghantam judi online ini harus tahu caranya, anatominya tahu. Ya. Judi online bisa marak karena salahnya peraturan, mengizinkan sehingga memungkinkan itu bisa judi online. Nah, ini yang kemudian syaratnya ada di luar, itu kan nggak bisa dijangkau oleh penyidik. Server di luar negeri jangan nyalakan penyidiknya, nggak bisa. Kemudian nuduh itu kolusi, kan tidak. Itu jadi caranya harus tahu. Marilah kita sama-sama bagaimana cara memberantas ini yang efektif. Jangan salah menyalahkan. Ini jadinya yang kita pertanyakan juga dari kemarin-kemarin, bagaimana kemudian Menkominfo yang sebelumnya harus diperiksa juga terkait yang dengan dijabat oleh Budi Aris Setiadi yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Kita akan tanyakan ke Mas Andi setelah yang satu ini tetap di interupsi. Maaf ya Mas ya. Adi Kesmanto ini orang yang tidak layak masuk Kominfo waktu itu. Ya. Tapi oleh Pak Menteri waktu itu, ya orang yang pendidikannya hanya SMK masuk, gitu loh. Jadi yang mereka rekomendasi sudah jelas disebut. Ya dia harus bertanggung jawab dong. Ya, Anda masih bersama kami di Interupsi. Judol bikin jebol, menteri hingga artis disenggol. Ya, saya langsung tanya ke Mas Andi ini bagaimana keseriusan Pak Prabowo. Ada nama Menteri Budi Aris, sekarang menjabat Menteri Koperasi, dulu Menkominfo yang disebut-sebut di lingkaran judi online ini. Akan ada pemeriksaan terhadap Budi Aris, Mas Andi? Ya, terima kasih Mbak Valeri. Kita ini harus menghormati hukum ya. Jadi ada ajas praduga tak bersalah gitu. Jangan menggiring opini publik nantinya menuduh bahwa itu bersalah, si A itu bersalah. Biarkanlah hukum itu, kepolisian itu ya menyusun puzzle-puzzle yang dari Komdigi itu, kemudian diperiksa, ya diselidik dan ditanya dan sehingga menimbulkan satu nama apakah dia terlibat atau tidak kan pasti akan dipanggil oleh kepolisian. Tapi Pak Prabowo sebelumnya sudah pernah berbincang dengan Menteri Budi Ari terkait ini. Wah, saya kurang tahu untuk itu ya. Apakah dia berbincang karena saya bukan saya tidak bertemu di sana. Tapi yang penting adalah bahwa keseriusan pemerintah kita ini sangat luar biasa. Ya kan? Bayangkan 900 triliun itu kalau dibuat untuk membangun jembatan atau jadikan makan siang yang bergizi, itu luar biasa sekali manfaatnya.
Dan ini kita sama-sama harus menghancurkan judi online itu. Ya kan? Dan kita berharap adalah, ayo biarkanlah kepolisian ini bekerja dengan baik, ya kan? Sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Kapolri, sehingga dan polisi jangan takut, ya, sikat, ya, gaspol, ya, remblong, tegakkan hukum. Itu saja. Tapi masalahnya, Mas Andi, ini kan kita ada 23 tersangka, sepertinya belum terang gitu kan, A itu siapa, T itu siapa, segala macam. Kita mau tanya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini bagaimana komitmen polisi kalau kita aja tidak bisa melihat ataupun tidak tahu siapa saja orang-orang ini, termasuk mungkin Pak Budi misalnya akan nanti diperiksa seperti apa, Pak Aryo? Ya, komitmen polisi sudah jelas. Pak Sigit sendiri mengatakan kan, dia kalau sampai saya terlibat, saya siap mundur. Itu sudah jelas. Dan kemudian bawahannya juga menunjukkan kegiatan yang nyata. Tadi menyita, kemudian menangkap orang berapa, 21 atau 2 dan sebagainya. Cuman polisi itu kalau bertugas, kalau di dalam menyidik itu, yang pernah dilaksanakan itu, tidak pernah dia memberitahukan kepada rakyat, ini loh penyidikannya sampai sini, sampai sini, sampai sini. Karena apa? Alasan supaya penyidikan dia itu tidak terganggu dengan penjelasan pada ini, kepada publik. Contoh misalkan kita akan buru ini, ya, dia lari duluan nanti dong. Jadi peran apa ini biasanya hanya akan disampaikan nanti di depan pro justisia, di depan persidangan. Termasuk dengan tersangka disebut inisial saja. Ya, inisial itu gitu. Tapi biasanya kan publik kan kepingin tahu jawabannya gitu. Polisi sampai sekarang masih tetap bertahan. Kalau saya pribadi ya, saya lebih baik transparan. Tapi polisi sampai sekarang masih menggunakan prinsip bahwa ini pro justisia, nanti saya akan sampaikan di pengadilan gitu saja. Tapi saya yakin ya sekarang ini sudah lumayan tuh, karena apa? Kok bisa-bisanya ya itu kok. Nah, yang itu terungkap dan kemudian diekspos dan sekarang jadi mata terbelalak semua kayak gitu. Gitu. Nah, inilah satu contoh ya Pak ya, bahwa judi itu ada pembiaran daripada aparat. Nah, ini kan yang sebenarnya aparat itu dia langsung menutup, tapi enggak kan. Contohnya itulah tadi jadi marah. Silakan Bu Refli, tambahkan Bu. Tadi kalau saya mau nambahkan begini ya. Kalau bicara tentang kejahatan itu sama dengan korupsi. Jadi korupsi itu kalau dia cuma sekedar suap menyuap gampang. Tapi kalau dia sudah sampai jaringan, itu yang berat. Karena kalau dia jaringan seperti halnya misalnya judi ini, maka jaringan itu tidak hanya melibatkan pelaku lapangan, tidak hanya melibatkan yang maintenance dan lain sebagainya, administraturnya, tetapi melibatkan bisa kekuasaannya, bahkan bisa medianya, ya kan? Kan nggak ada jaminan free dari katakan pengaruh judi online, even acara ini misalnya. Karena itu memang akhirnya kalau kita sudah menghadapi jaringan mafia seperti ini, maka harus clear di tingkat atasnya. Contohnya misalnya begini ya, apakah kekuasaan hari ini tidak berkepentingan, tidak disponsori oleh kegiatan perjudian? Itu saya harus frankly speaking. Banyak sekali aparat, banyak sekali media, banyak sekali pejabat yang kemudian di-backing oleh judi online. Termasuk kemudian kalau kita bicara tentang pilkada. Nah kalau seandainya kita punya conflict of interest, siapapun tidak akan pernah bisa memberantas sesuatu kalau dia punya conflict of interest di dalam dirinya sendiri. Sama seperti misalnya kita mengkritik soal pemberantasan korupsi. Kalau pejabat itu korup, ya, pasti akan terganggu. Tapi kalau pejabat itu tidak korup, pasti dia tidak akan terganggu. Kalau pejabat bersih santai, dikritik orang. Tapi kalau pejabat korup, waduh mulai cacing kepanasan. Ini dikritik sendiri atau membackingi judi online? Kenapa? Dibackingi atau membackingi judi atau dua-duanya online? Nih, Mas? Dua-duanya bisa terjadi. Tapi sebenarnya ada yang menarik, Mas. Gitu. Jadi dalam kasus yang tadi disebutkan inisial-inisial tadi, sebenarnya kan sudah ada dua yang sangat jelas. Yang satu set A, Zulkarnain Apriliantoni atau Tony. Jason. Ya, dia merekomendasikan seseorang namanya AK kan, gitu, Adi Kesmanto. Yang dua-duanya sudah ditangkap dan namanya sudah beredar. Nah, Adi Kesmanto ini orang yang tidak layak masuk Kominfo waktu itu. Tapi oleh Pak Menteri waktu itu, ya, orang yang pendidikannya hanya SMK masuk. Gitu loh. Jadi yang mereka rekomendasi sudah jelas disebut. Ya dia harus bertanggung jawab dong.
Dia nggak boleh pura-pura tidak tahu apa-apa lagi gitu loh. Harus dia. Gitu. Tapi ini bertanggung jawab terkait proses seleksi aja atau gimana Bung Roy? Ya, persoalannya, gitu. Jadi gini, kadang-kadang kalau kita melihat satu fenomena, ini struktural apa enggak? Ya. Kalau AK itu struktural, tidak hanya sampai ke Kominfo misalnya, berat memang. Karena akhirnya kita tidak tahu siapa yang mau menyelesaikan, siapa yang harus diselesaikan. Setuju. Itu persoalannya. Jadi kalau misalnya cuma sekedar pelaku lapangan dan satu tingkat di atasnya, gampang. Tapi kalau pelaku di lapangan dan kemudian tingkat tertinggi di atasnya, misalnya lah, bagian dari dana politik, berat kita. Kita harus frankly speaking. Kita harus frankly speaking. Kita ke Pak Andi dulu, Pak Andi. Pakai F lagi ya. Ini Pak Budi waktu itu tidak tahu atau dihianati atau seperti apa sebenarnya? Nah, kalau kita melihat itu ya, kalau pengakuan beliau kan, saya merasa dihianati ini. Saya tidak tahu untuk ini. Ya, kita kutip itu, merasa dihianati. Tapi kalau kita bisa melihat ya, ini kejadian ini pasti sudah seperti sebelum beliau pun menjadi menteri, saya rasa sudah terjadi seperti ini. Enggak, tapi yang merekomendasikan AK itu... Enggak, kita bicara bukan bicara AK-nya ini, kita bicara runtutan ke belakang, kalau permutaan terbaliknya gitu. Budi Ari juga mengatakan itu bahwasannya itu kan ada, bukan hanya menteri, ada Dirjen Aptika. Ya, Dirjen Aptika waktu itu Semi. Kemudian sekarang... Semi itu 8 tahun ya di Iya, tapi kalau saya nggak yakin kalau sebelum Budi Ari menjabat. Kita kan belum tahu nih, apakah ini kan, kita kan menunggu dari kepolisian ya. Setelah puzzle itu lengkap ya kan, apakah ada pembuktian terbalik? Ya. Setuju kan? Kalau ada pembuktian terbalik itu kan terang benderang gitu. Follow the money, Mas. Follow the money. Gitu. Dan itu bisa saja kalau misalnya ternyata Budi Ari terlibat, ya kan? Ya dia harus bertanggung jawab. Karena biar bagaimanapun, komandan itu harus bertanggung jawab kalau anak buahnya salah. Berarti siap diperiksa nanti ya, Pak Budi harusnya. Dia kan sudah siap untuk diperiksa, silahkan diperiksa. Kalau boleh saya saran. Semuanya, mau itu menteri, mau itu adalah ketua-ketua partai pun, kalau itu Pak Andi terlibat, juga. sikat. Pak Andi setuju juga, kalau boleh saya saran, demi kebaikan nama beliau, ya Budi Ari datang dong, gitu, menyerahkan laporan atau saya siap memberikan keterangan. Itu lebih bagus. Nah ini pernah tidak? Udah pernah belum Mas? Saya juga setuju untuk itu namanya kesatria. Ya, kesatria. Ya. Tapi kita mesti lihat dulu. Ya. Biarlah itu flow, follow the money dulu lah. Biarlah jalan dulu hukumnya. Ya kan, udah terang benderang, ya kan, silakan. Tidak perlu juga dia datang kalau itu salah. Kalau dia datang cepat. Kayak film itu, cepat. Fast and Furious. Furious and fast. Baik, berarti semuanya sudah komitmen. Kalau misalnya memang bisa, langsung aja datang. Pemberantasan ini komitmen masing-masing. Lintas kementerian kita masih akan membahasnya. Usai jeda, tetaplah di Interupsi. Kapolri. Apa yang Pak Kapolri katakan itu mestinya pada Pak Kapolda, Kapolres ngomong, saya siap dipecat kalau saya terlibat di dalam judi. Ya, Anda masih bersama kami di Interupsi Judol Bikin Jebol, Menteri hingga artis disenggol. Dan pemirsa masih bergabung juga bersama kami Mas Herdi. Ini nama samaran mantan admin slot judi online. Mas Herdi, ini Anda sebagai mantan admin slot sudah tahu algoritmanya, sudah tahu nggak akan menang pasti rugi. Himbauan untuk masyarakat agar tidak terjerat judi online. Himbauan untuk masyarakat pastinya ya kalau yang sudah terlanjur memang susah untuk berhenti ya. Tapi yang belum jangan pernah mencoba. Itu aja paling. Oke, jadi kalau sudah terlanjur ya susah. Tapi kalau belum mulai ya jangan mulai. Tapi itu tadi kalau mau berhenti nih, Mas Herdi kan megang kuncinya nih. Ini kan iklan-iklannya banyak juga, Mas Herdi masih beredar loh. Gimana gak tergiur masyarakat? Bahkan depositnya juga murah kan sekarang, sampai 10.000 paling murah. Betul memang depositnya sekarang bisa minimal itu di 10.000 ya. Betul itu. Tapi pokoknya pesan untuk masyarakat, pasti kalah ya Mas Herdi ya, sudah diatur. Sudah ada algoritma. Pasti kalah. Pasti kalah ya, sekali lagi pemirsa, pasti kalah. Yang belum mulai jangan mulai, yang sudah mulai jangan. Segera keluar, segera bertobat. Segera bertobatlah wahai manusia ya. Oke, kita akan ngomongin soal solusi nih.
Mas Roy, kan kalau kita tadi ngomongin soal apa ya, kan kita selama ini hanya ke permukaannya saja. Ya. Kita fokus di blokir situs. Nah, kalau misalnya servernya di luar negeri masih ada, kan situs bisa langsung bermunculan begitu saja. Bagaimana sih Mas Roy? Ya itu tadi, saya kembali pada kalau saya sih percaya bahwa kalau aturan hukumnya sudah ditegakkan, diluruskan, saya kira anggota kepolisian tidak perlu kesulitan ya untuk harus kirim ke Kamboja, kirim ke Filipina. Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 itu dicabut dan kemudian diganti dengan kewajiban untuk menaruh data itu dalam negeri. Dan ini yang menyelamatkan bukan hanya judi loh. Pemilu juga bisa selamat. Pemilu kemarin berantakan karena Sirekap itu datanya ada di Singapura. Ini juga membuat data-data bocor ada kemarin. Di Alibaba. Iya, ada. Saya waktu itu langsung tegas mengatakan itu ada di Island Computer yang ada di Singapura. Tapi waktu itu nggak percaya. Akhirnya kan jelas, kacau kan? Gitu. Dan sekarang Sirekap dipakai lagi. Apa nggak celaka lagi sekarang? Jadi intinya aturan dulu tegakkan. Kalau itu tegakkan, saya percaya Mas Andi, kita hormat kepada Pak Prabowo dan Pak Prabowo pasti bisa menyelesaikan ini kalau tegas dan aturannya diberesin. Oke, Bung Refli sepakat. Ini bermuara dari peraturan pemerintah ini yang harus direvisi segera. Ya itu salah satu hal ya. Jadi kalau kita mau melihat judi online ini, termasuk judi secara keseluruhan, maka kita harus bagi kategorinya. Kalau itu cuma sekedar misalnya judi biasa, perilaku masyarakat, ya itu treatmentnya beda. Dengan judi yang menengah barangkali. Dan judi yang memang untuk backup politik. Nah yang paling bahaya ini adalah ya kalau judi untuk backup politik. Saya kan tidak menyebut bahwa politik itu siapa saja kan bisa. Mau Anda oposisi, mau pemerintah dan lain sebagainya. Sehingga kalau seandainya judi ini ada backupnya dan backupnya itu ternyata institusi atau orang-orang besar, maka kita hanya bisa berharap kepada orang nomor satu. Tapi kalau orang nomor satu ternyata terbelenggu juga, ini mohon maaf ya, saya kira kita ngomong apa adanya, terbelenggu juga dengan judi online, dengan perjudian, dengan pembackupan dan lain sebagainya. Maka nggak ada harapan kita. Karena itu menurut saya, kalau saya misalnya jadi Pak Prabowo, saya mengatakan, saya Prabowo Subianto, saya Presiden Republik Indonesia sekarang, kita lupakan masa lalu, saya ingin menatap ke depan dengan sebaik-baiknya. Soal judi online saya akan sikat mulai hari ini. Mungkin bisa siap nanti Pak Andi. Tapi kalau masih omon-omon berat. Nah itu dia, apakah nanti siap Pak Prabowo? Pak Prabowo, seberapa siap pulang kunjungan kerja ini memberantas judi online? Sangat siap. Ngomongnya seperti karena itu masuk dalam asta cita loh. Ingat loh. Itu harus dipenuhi itu kan janji politik yang harus dipenuhi. Jangan sampai. Tapi kalau saya melihat begini, untuk mengatasi judi online ini, satu, kita harus punya komitmen. Itu sudah ada dalam Pak Prabowo, komitmen beliau dan Mas Cita. Kedua ada kepedulian. Judi online itu bukan dari ujungnya, tapi kita dari awalnya nih. Dari mana? Dari keluarga kita. Kuatkanlah keluarga kita itu, ya kan? Karena dari situ, ya kan? Ketiga ada keberanian, keberanian dari aparat penegak hukum, ya Satgas Judi Online, dia harus punya berani, saya harus seperti singa, ya, jangan takut, pokoknya hajar terus, ya. Terus yang keempat itu, ya dia harus tahan godaan. Ini penting, karena godaan ini luar biasa ini kalau untuk judi online. Bayangkan, godaan apa Mas? Satu iklan. Itu bisa 500 juta. Satu iklan? Satu iklan judi online. 500 juta. Kan luar biasa. Ini ya, misalnya fakta nih. 97.000 anggota TNI Polri main judi online. Betul. Itu diungkap. Itu 1,9 juta, itu pegawai swasta. 176 juta di dunia judi online. Bayangkan. Ya, 80.000 itu di bawah umur 10 tahun. Gila nggak itu? Makanya kuatkanlah, ya, kuatkanlah di keluarga, kemudian juga undang juga itu tokoh-tokoh agama untuk bisa memberikan pencerahan. Literasi kita perkuat untuk itu. Dari berbagai sisi harus kita perkuat. Harus perkuat literasi kita terutama dalam keluarga juga. Nah, tapi tadi masalahnya 97.000 anggota polisi dan juga TNI ini. Polri. Pak Arianto, kalau misalnya dari penegak hukumnya saja ada yang terlibat, seperti apa Pak? Saya akan berikan saran secara umum. Judi sekarang ini, khususnya judi online ya, ini sudah menjadi musuh negara, merusak masyarakat dan membahayakan. Rusak masa depan anak-anak. Maka sekarang kita harus hadapi dengan total football. Pak Prabowo sudah kuat itu. Mudah-mudahan komitmen itu juga
sudah diikuti oleh Pak Kapolri. Ya. Apa yang Pak Kapolri katakan itu mestinya pada Pak Kapolda, Kapolres ngomong, saya siap dipecat kalau saya terlibat di dalam judi. Oke. Contohnya kayak gitu. Yang kedua, kepada para korban diberikan penjelasan. Di samping dari tokoh agama juga mereka itu kasih tahu bahwa judi ini adalah penipuan. Penipuan dengan iming-iming, tapi semua diatur dengan komputer sehingga Anda tidak mungkin akan ini. Makanya itu juga ditingkatkan pembinaan pada mereka. Yang paling penting sekarang adalah mencegah jangan sampai itu terjadi judi online, yaitu perizinan itu tadi. Perizinan itu harus semua, perizinan pakai digital itu enggak ada yang di luar sana sehingga nggak bisa dijangkau oleh aparat penegak hukum. Harus semua di sini sehingga mudah nanti. Menteri mengizinkan apabila ini terlibat judi online langsung pites, nggak usah minta polisi untuk putus gitu aja. Oke. Nah, terakhir penegakan hukum. Kapolri juga komit, penegakan hukum, tolong undang-undangnya dirubah, dipermudah. Jadi semacam kayak tilang aja kalau menindak judi online itu nggak usah pakai sidang-sidang di pengadilan lama itu, nggak selesai urusannya. Padahal ini kalau seperti sekarang ini ya, Komdigi itu ya, dia bisa berapa mutus itu, tapi harus dibandingkan dengan berapa yang muncul. Gitu. Jangan udah bangga saya udah 3.000, 7.000 dalam 1 minggu ini, tetapi yang muncul sekian juta. Cuma, jadi harus imbang. Jadi intinya total football, jangan salah menyalahkan, gunakan semangat Pak Kaprabowo ini sampai ke bawah. Kita setuju, kita semua berantas judi online dari atas sampai ke bawah dan butuh komitmen dari semua pihak. Komitmen dari semua lintas kementerian ya. Terima kasih rekan-rekan dan juga bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Terima kasih bapak-bapak telah hadir di interupsi malam ini. Dan terima kasih juga teman-teman mahasiswa dari UNJ. Dari Universitas Negeri Jakarta, terima kasih telah hadir. Ya. Kita sekali lagi berharap semuanya ya, Nadia ya, semuanya bisa berkomitmen untuk memberantas judi online. Jangan sampai masyarakatlah yang menjadi korban. Dan menunggu keseriusan Pak Prabowo nanti pulang kunjungan kerja. Komitmennya seperti apa, ada langkah konkret apa untuk bisa memberantas judi online sampai ke akar-akarnya. Terima kasih telah menyaksikan interupsi bersama saya Nadia Valeri. Dan saya Bria Maratena ya. Selamat malam. Sampai jumpa.